Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Novel Dinarto Putra Arianto dari kelas C2 dengan NIM 43423139, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana containerization, lalu bagaimana konsep load balancing, lalu bagaimana konsep auto scaling, lalu yang terakhir yaitu CDN dan caching. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai containerization dulu, di mana di sini saya sudah membuat Docker, di mana kontainernya satu dan memiliki banyak service. Yang pertama ada F1 ini sendiri, yaitu untuk F1 untuk server 1, F2 untuk server 2, F3 untuk server 3. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini untuk load balancer, service load balancer, yang ini untuk Redis, yang ini untuk autoscaler. Jadi kita akan konsepnya kita akan menjalankan 4 service ini. Yang satu yaitu untuk F1 server 1, 2, 3 itu jadi satu. 4 service ini dijalankan jadi satu, atau bisa dibilang nih 7 ya. 6 ya. 6 service. Nah, itu dulu konsep containerization, di mana kita bisa menjalankan 6 service dalam satu command saja, yaitu docker compose up. Ini contohnya ada di sini, docker compose up. Ya, docker compose up. Nah, ini langsung running 6-6-nya. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan mengenai konsep load balancing sendiri. Load balancing sendiri yaitu ada di sini, di mana tiga server 1, 2, 3 itu bisa berjalan dengan bersamaan ketika klien hit server 1, 2, dan 3. Ketika klien hit server primary dari sini, misal klien hit ini, mereka akan membagi bisa ke 1, bisa ke 2, bisa ke 3. Itu fungsi load balancer itu sendiri. Contohnya di sini saya udah punya. Mungkin belum, saya udah setel load balancernya. Saya udah setel auto scaling-nya, makanya mereka nggak pindahin ke server yang lain. Kita coba matikan setup satunya. Misalnya contoh untuk load balancing-nya ya. Kita pindah lagi ke sini. Kita server 1 mati, maka akan pindah ke server 2. Dan ini konsepnya round robin ya. Jadi server 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu terus. Di contoh ini, ketika server 1 ini server 1 mati, maka pindah server 2, server 3, dan sini dengan konsep round robin. Itu. Lalu yang kedua ada auto scaling, di mana ini secara otomatis akan membagi ketika sudah ada 70% batas CPU itu penuh, maka mereka akan membagi ke kontainer-kontainer yang lain, ke server-server yang lain. Contoh ketika user hit, contohnya real case-nya ada di, misal ada di Shopee gitu. Kalau kita beli barang itu kan ada flash sale, di mana ketika user hit 100.000, misal 1000 hit per detik,
Mereka nggak lemot, tapi mereka akan membagi ke server-server yang lain, physical server yang lain. Contoh di sini, saya udah bikin stress test di sini, semacam stress test gitu untuk simulasi Shopee. Jadi misal saya sebagai user Shopee nih, saya pengen beli, tapi usernya banyak dari seluruh Indonesia. Nah, kita stress test sebanyak 3.000 hit per detik dengan 3 thread. Langsung ini udah ada itunya, apa namanya, logs-nya, di mana si server-server ini nih yang sedang aktif ini server 1 karena masih 0 belum dipakai dia. Nah, ketika kita hit dengan 3.000, ini udah benar-benar 3.000 kan. Nah, udah request ya. Kita lihat auto scalernya berjalan, teman-teman. Server aktif masih, nah ini langsung overload, langsung 138,1% karena banyaknya user yang mereka muat, banyaknya hit yang mereka muat. Nah, mereka ketika server satunya udah lebih, mereka akan scale out masuk ke server 2. Nah, langsung kebagi rata tuh antara server 1 dan 2. Mereka 138 kebagi 2 jadi 76 dan 78, dan mungkin udah lebih 138%. Nah, ketika ini kan thresholdnya 70%, udah overload nih. Nah, dia scale out lagi ke F3. Nah, jadinya udah rata. Berarti ini di sini udah misal apa, kalau 50 kali 3 berarti di sini ibaratnya server udah di satu CPU, satu physical server itu udah menampung sebanyak 150% lebih ya, teman-teman. Nah, ini ketika sudah turun, udah selesai, ini udah selesai kan, balik ke 0 lagi, mereka akan hapus scale in semua, hapus dari F3, hapus dari F2, dan mereka kembali ke server 1 lagi yang dipakai, begitu. Nah, itu adalah contoh dari load balancing dan auto scalernya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep CDN dan caching ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk CDN dan caching ya, teman-teman. Untuk CDN sendiri, kalau konsep CDN sendiri itu di mana CDN itu content delivery, di mana konten-konten yang di delivery biar mereka cepat dan nggak loading ulang ketika di hit oleh klien, maka mereka ada namanya CDN caching, di mana mereka menyimpan aset-aset yang sudah di-load. Ketika user akan mengakses lagi, mereka tinggal tampilkan aja caching-nya, tidak perlu loading lama lagi. Begitupun juga caching. Tapi kalau caching sendiri berbeda dengan CDN, yaitu content delivery yang dimana lebih fokus ke statik. Tapi kalau yang caching sendiri itu lebih menyimpan soal komputasi-komputasi itu. Nah, di sini ada contoh ini ya, data dengan caching, di mana endpoint mensimulasikan pengambilan data berat. Nah, contohnya ini saya pakai data ini, slice data. Nah, slice data ini merupakan simulasi di mana mereka mengambil data berat dari host name itu sendiri. Get kategori misal kategori banyak, ada general, required parameters, dan lain sebagainya. Oke. Nah,
Misal nih, simulated static asset kita copy. Ada satu lagi ya. Misal, simulated image data datanya x ini. Nah, kita coba. Kita load datanya. Miss dengan waktu berapa tadi? Banyak. Nah, ketika caching statusnya hit, mereka cepat ya. Karena mereka sudah loading data yang miss tadi. Itu datanya akan di store itu tadi. Kita lihat di sini. Ya deh. Kita lihat di sini. Ketika data di load, nah, ketika tidak ada cache sama sekali, ini statusnya miss. Nah, statusnya miss dan mereka akan menyimpan ke caching. Nah, ketika hit, mereka sudah menyimpan datanya. Ya coba, kita coba untuk ini mana sih? Caching stats. Tuh, nih, caching statusnya. Hitsnya udah 2 hit. Hit rate-nya 66,67, miss-nya 1, dan max memorinya 64 MB. Static asset. Kita coba yang static asset dulu. Set. Dan tadi statusnya KD CDN status. CDN status. Contohnya di data tadi, ketika kita hit miss, masih miss. Nah, ini lama. Missnya lama. Ketika udah hit, mereka akan ngeload lagi. Ini contoh response time-nya lebih cepat, 8 detik misal. Misal kita coba cache plus. Oh, nggak boleh, nggak ada. Sebentar apa? Cache plus. Oh, post, dia harus post. Gimana cara post? Semua cache berarti harus nggak bisa di-get ya. Ya udahlah, cache start saja. Ini 22 memori. Nah, kita tunggu 10 detik. Sepertinya kalau misal, nah kalau lama gini, nah kalau miss, dia hitnya hampir 1 detik gitu. Dan ini miss. Nah, karena ini udah keload, karena CDN udah keload, atau cache udah keload, maka kita coba hit lagi. Gimana responnya klien? Gimana responnya ini ketika cache sudah di load? Nah, nggak sampai 1 detik kayak tadi. Mereka sudah menampilkan result. Mereka menampilkan result sebanyak berapa juta dengan waktu 9.10 milisecond. Gitu. Nah, ini miss lagi karena udah lewat waktunya, karena mereka di codingan saya ini ada rentang waktu di mana mereka harus membuang cache-nya itu sendiri. Ini max edge-nya 60 detik, 1 menit. Gitu. Kita hit lagi, hitnya cuma 10. Kita hit lagi, hit terus. Waktunya cuma dikit. Nah, itu sudah konsepnya seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk yang kok ada
Lanjut untuk yang terakhir, yaitu konsep scaling. Yang pertama ada horizontal scaling. Di mana horizontal scaling ini, misal kita membangun server, mau mengupgrade server, tapi mereka itu lebih mengedepankan ke quantity dari physical servernya itu sendiri. Misal di sini ada komputer satu dengan jumlah RAM yang sama seperti komputer 2 dan komputer 3 di sini. Itu namanya konsep horizontal scaling. Untuk yang vertical scaling, ini cuma memiliki satu physical, tapi mereka tambah ke yang lebih baik. Misal dari komputer satu tetap komputer satu, tapi mereka menambahkan spesifikasinya. Jadi secara vertikal mereka tidak menambah kuantitas, tapi mereka menaikkan kapasitas dari physical komputer yang ada. Misal dari 4 GB RAM ke 16 GB RAM. Itu. Jadi dari 1 TB memori jadi 2 TB memori itu gitu. Nah, gitu kira-kira konsep horizontal scaling dan vertical scaling. Yang terakhir menjelaskan prinsip ideal tadi ya. Kalau ideal itu sendiri di mana ideal kita coba lihat ideal itu bagaimana. Nah, ideal itu terdiri dari isolated, democratic, elastic, adaptive, dan less coupled. Isolated sendiri komponen tersimpan satu sama lain. Seperti yang udah dikasih tahu tadi, tersimpan satu sama lain dan tidak berkaitan. Kok gini? Mereka tidak berkaitan satu sama lainnya. Server satu sendiri, server 2 sendiri, server 3 sendiri. Mereka tidak ada kaitan satu sama lain. Tidak mempengaruhi. Misal kita coba kasih contoh di sini ya. Coba kasih contoh di sini. Misal si kita stop docker stop web 1 apa ya? App 1 apa web 1 ya? App 1 app 1 Small Diamond. Oh, kita coba lihat di sini aja langsung. Kita stop app 1-nya. Nah, ketika kita stop app 1, app 2 itu masih tetap jalan sama app 3-nya. Kan? Oh, server 2 masih terjalan, server 3 masih tetap jalan. Nah, itu masih terisolate semua. Begitu. Nah, yang kedua yaitu demokratik. Semua memiliki kapasitas yang sama antara server satu dengan yang lainnya. Semua sama memiliki memori yang sama. Kalau kita lihat di sini punya saya itu antara app 1, app 2, dan app 3 itu sama semuanya. Tidak ada yang beda. Yang beda cuma namanya aja. Cuma nama ini aja. Size kabelnya juga 250 dan sebagainya. Nah, yang kedua efisiensi kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah efisiensi elastik. Nah, kalau yang elastik itu sendiri
Itu seperti konsep auto scaling itu sendiri, mereka bisa elastis, bisa adaptif dan satu sama lain. Misal ketika kita tadi hit 3.000 user, mereka bisa secara elastis memindah-mindah antara server 1 dan server 2, mereka bisa saling berhubungan, tapi mereka tetap isolated sendiri-sendiri begitu. Adaptif sendiri itu tadi sama seperti contoh yang isolated itu, mereka mampu menyesuaikan misal tadi yang web 1 mati, maka mereka akan pindah ke server 2, server 3 gitu. Mereka di hit berapa ribu user, mereka akan auto scaling gitu. Bagaimana mereka menanggapi apa yang terjadi. Misal kalau yang tadi sebanyak 3.000 user, ya mereka membagi rata biar nggak overload gitu. Lalu yang terakhir yaitu ada less coupled, tidak saling bergantung erat. Ya, sebenarnya sama kayak konsep isolated tadi, tidak bergantung, less coupled itu tidak bergantung satu sama lain. Misal kalau entah server 1 mati, entah server 2 mati, maka yang lain juga tidak berpengaruh. Misal mau server 1 mau di-upgrade, yang server 2 bisa tetap jalan tanpa merugikan servis satu sama lain. Begitu. Nah, itu saja dari saya. Untuk horizontal dan vertical scaling sudah tadi dijelaskan juga. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari materi ke-1 sampai yang terakhir, yaitu horizontal scaling, vertical scaling, elasticity, dan lain sebagainya. Prinsip ideal sudah semuanya. Auto scaling, load balancing juga sudah, caching juga sudah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.